Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga para hadirin hadirat saudara-saudariku yang hadir. Pemimpin pembawa tuntunan terluhur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memberikan kepada kita kefahaman bahwa setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memaksa seseorang lebih dari kemampuannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan batas penjelas tentang ayat itu. Apa? Aklifu anfusakum ila ma la tutiqun. Paksa diri kalian, kata Rasul, paksa sampai batas yang kemampuanmu tidak bisa lebih lagi. Itu makna penjelas ayat Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan. Jadi maksudnya Nabi, paksa dirimu sampai batas kemampuanmu. Jangan ayat itu kita jadikan dalil untuk meremehkan dan dalil untuk malas berbuat hal-hal yang luhur. Kan Allah tidak maksa melebihi kemampuan, tapi dibatasi oleh Nabi dengan cara paksa dirimu sampai batas kemampuanmu. Itulah kesempurnaan daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dari saudara atau saudari kita berbuat kesalahan, layak bagi kita untuk membenahinya. Pembenahan bisa berupa teguran, bisa berupa nasihat, bisa berupa doa, karena doa itu juga bukan hal yang remeh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'jazan nas inna a'jazan nas a'jazuhum bid-du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa. Makin lemah seorang berdoa, makin lemah ia di dalam melewati samudra kehidupan ini. Amar ma'ruf nahi mungkar akan sangat mudah bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi cahaya Allah. Karena apa? Karena hatinya selalu condong untuk ingin berbuat hal yang luhur dan malas berbuat dosa. Amar ma'ruf nahi mungkar akan mudah ia lakukan dan ia lewati, namun sebaliknya hati yang malas berzikir, malas mengingat hal-hal yang abadi, maka ia akan berat melakukan hal-hal yang baik, maunya berbuat hal-hal yang jahat saja. Saudara-saudariku yang kumuliakan, ketika saudara-saudari kita terjebak ke dalam kesalahan, kita mempunyai metode, yaitu menegakkan atau membenahinya atau memperingatkannya sesuai dengan tugas kita. Kalau kita aparat keamanan, ya jangan hanya menasihati karena tugasnya memang menangkap. Kalau kita bukan aparat, tugas kita bukan menghakimi dan menangkap, tapi menasihati. Ya. Kalau tugas kita adalah sebagai keluarganya, sebagai ayahnya atau sebagai kakaknya, kita beri peringatan yang lebih tegas karena kita adalah orang yang lebih tua darinya dan ayahnya misalnya. Kira-kira seperti itu. Kembali pada posisi kita berhadapan dengan orang yang bersalah. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan, ini ketika muncul kesalahan dari salah seorang hamba Allah, apalagi muslim, maka masyarakat hendaknya berpikir untuk membenahi bagaimana supaya hal itu tidak terulang. Bukan berpikir menggunjingnya. Ini si fulan, maaf saya enggak sebut namanya, malas ya. Si fulan barangkali dosanya sudah habis karena kebanyakan yang gunjing di barat dan timur. Barangkali dosanya sudah diampuni Allah karena kebanyakan yang menggunjing. Orang yang menggunjingnya itu akan mengambil sebagian daripada dosanya. Oleh sebab itu Al-Hasan radhiyallahu anhu wa ardhah ketika
ia mendapat kabar ada orang yang menggunjingnya, ia datang dengan membawa kurma rutab. Kurma rutab itu kurma yang paling bagus karena setengah matang. Kurma kalau dibiarkan itu akan matang. Sebelum dia matang itu lebih enak dari kurma yang matang. Kurma rutab namanya. Kalau dipecah isinya manis seperti madu, luar biasa. Dibawa kepada orang itu. Ini hadiah untukmu. Maka ia berkata, ada apa wahai imam sampai kau berikan aku hadiah rutab? Karena kamu menggunjing saya. Loh, saya menggunjing kamu, kok imam terima kasih sama saya bawa hadiah? Iya, karena kamu sudah rela ngambil sebagian dosa saya. Jadi kalau orang banyak berdosa, kita gunjing, kita kebagian dosanya. Benerin enggak dosa iya, terus kebagian seluruh Indonesia gunjing, udah selesai kali dosanya tuh orang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjalankan hal itu dengan memaksakan diri kita sampai batas kemampuan. Lebih dari batas kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidak ada paksaan bagi kita, tidak ada paksaan dari Allah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Bapak Presiden ini tugasnya jangan sampai gempa Bapak Presiden, koruptor Bapak Presiden, maling ayam Bapak Presiden dilapori, telur hilang Bapak Presiden juga dilapori, lalu dikatakan negara gagal, mau ganti pemimpin lagi, berantakan lagi negara ini.